Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Megakusuma dan rekan saya Agung Rifai. Kami dari kelas TI 18 D2 akan mempresentasikan sedikit bagaimana cara menghack laptop teman ataupun orang yang tidak dikenal dalam misalkan satu tempat, contoh seperti kafe atau tempat tongkrongan yang lainnya. Oke, di sini kita akan sedikit mempraktekkannya bagaimana caranya menyerang suatu PC atau laptop di suatu tempat keramaian dalam satu jaringan. Jadi ini salah satu syarat untuk UTS mata kuliah IT Forensik yang ditampung oleh Pak Ahmad Turmudi Eskom Mkom dari Universitas Pelita Bangsa. Kami mengambil judul Exploit SSI Using Metasploit dan Analysis with Wireshark oleh Agung Rifai dan Evan Megakusuma. Dan nanti hasil dari analisa Wireshark tersebut, yang pertama berapa IP A dan IP B, yang kedua jenis exploit yang dilakukan oleh A, dan yang ketiga jam kejadian, dan yang keempat bukti adanya exploit pada PC atau laptop A ke B. Nah, contoh kasus di sini. Jadi Evan, teman saya, berperan sebagai korban sekaligus seorang IT forensik yang mana sedang nongkrong di suatu kafe, contohlah kafe namanya Cafe Linux, dengan memesan kopi, makanan, dan pasti meminta password wifi. Kurang afdol kalau di tempat nongkrongan nggak ada password wifi kan. Nah, di sisi lain Agung, seorang attacker, saya sendiri nongkrong juga di kafe tersebut. Nah, di kasus ini kami tidak saling mengenal gitu. Si attacker ini iseng-iseng mencari korban di kafe tersebut. Oke, kita langsung pada prakteknya. Nah, sebelum kita mengeksploit komputer Evan, kita harus pastikan satu jaringan terlebih dahulu, yaitu jaringan pada kafe tersebut kan. Nah, bagaimana cara mengetahui IP si korban gitu? Nah, ada perintah yaitu sudo scan kebalik scan. Nah, di sini terlihat ada dua IP. Yang IP pertama itu adalah gateway, karena saya menggunakan di sini contohnya menggunakan hotspot HP. Nah, IP kedua, inilah yang IP yang kita serang, IP korban yang akan kita serang. Nah, setelah itu bagaimana nih cara agar kita masuk ke komputer si Evan ini, komputer si korban? Kita cari port yang terbuka pada si laptop atau PC korban dengan cara perintahnya inmap -pn IP si korban, yaitu 192.168.43.93. Mari kita coba. Nah, di sini ada IP yang ada port yang terbuka pada laptop si korban, itu port 22 dan port 80. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ada port terbuka, di sini kita mudah untuk memasuki si laptop korban. Di sini saya akan menggunakan port 22 untuk masuk pada PC atau laptop si korban. Kita buka Metasploitnya dengan perintah msf console. Kita tunggu.
lanjut, setelah kita membuka Metasploit-nya, kita cari modul SSH login, search SSH underscore login. Oke, ada dua modul di sini. Saya akan menggunakan modul yang pertama, use. Oke, setelah masuk pada modul, kita ketikkan option. Jadi gunakan option ini nanti kita apa aja yang akan digunakan pada SSH login untuk masuk ke laptop atau PC si korban. Nah, di sini saya akan mengisi air hostnya, IP si korban, yaitu 192.168.43.93. Nah, setelah itu masukkan username pas file, username pas file. Nah, saya taruh di desktop. Jadi ini isinya password sama username random yang biasa dipakai oleh PC-PC yang dipakai oleh banyak orang. Kita akses root di desktop, user pass.txt, lalu stop on access kita true, sama verbose-nya kita true juga. Nah, setelah ini kita masukkan perintah exploit atau run. Nah, di sini si komputer Evan akan menganalisis apa yang terjadi di jaringan WiFi yang ada di kafe tersebut. Nah, sekarang kita buka Wireshark-nya. Ini VLAN, kemudian kita start. Oke, lalu kita run. Nanti ya di komputer si korban akan terjadi jalannya jaringan. Nah, di sini saya sedang mendeteksi si password dengan si username si korban. Nah, langsung ketemu si username dan si password korban. Nanti kita setelah masuk, kita mau apa aja bisa. Contoh di sini saya mau lihat folder, melihat si korban, komputer si korban dengan Krita Session. Lalu kita coba lihat masuk ke dalam foldernya. Kita buat folder, mau matiin si PC kita bisa, karena kita udah masuk ke PC si korban. Di sini saya akan coba masuk dengan perintah session 1. Di sini saya mencoba membuat folder di komputer si korban. Ini saya sudah membuat folder di komputer si korban. Coba cek di dulu. Saya masuk ke desktop dulu biar di sini tampil di desktop. CD desktop. Oke, saya buat folder coba. Nah, di sini langsung ada ya kelihatan foldernya yang dibuat oleh pelaku, yaitu Agung Rifai. Ini masih kosong ya, belum diisi. Ini Wireshark.
Oke, selanjutnya akan dianalisa oleh Mas Evan. Nah, di sini kita akan tahu nih assortnya dari si Agung, IP-nya 192.168.43.52, dan ini destinasinya itu yaitu laptopnya saya. Nah. IP-nya 4393. Oke, itu jawaban pada hasil analisa WhatsApp poin 1. Dan poin 2, jenis exploit yang dilakukan. Exploit yang dilakukannya ini ya, SSH 2 begitu. Nah, ini seperti ini ya kejadiannya. Kemudian Jam kejadian dari exploit tersebut. jam kejadian, coba kita buka di frame. Nah, ini waktunya November 15 2020 jam 09 menit 44 detik 93. Nanti kemudian yang keempat, bukti adanya exploit. Bukti adanya exploit. Nah, Yang mungkin bisa saya jelaskan, jadi kesalahan pada PC si Evan ini, dia pada port 22 atau port SSH tersebut terbuka, jadi si penyerang itu mudah untuk masuk ke dalam PC si Evan. Mungkin cukup dari kami, sekian. Jadi kesimpulannya adalah selalu berhati-hati dalam penggunaan PC atau laptop di jaringan lokal yang ada di suatu tempat gitu ya, terutama port yang sering mudah untuk dimasukin adalah port SSH gitu. SSH itu setahu saya ya sama seperti telnet, jadi nanti dia kalau udah bisa masuk, dia bisa dapat merubah apapun yang dia suka pada PC ataupun server gitu. Mungkin kesimpulan tambahan dari Bapak Evan? ya menurut saya ya, untuk pengguna jaringan internet seperti wifi umum pada lokasi-lokasi tempat nongkrong seperti kafe atau dan yang lainnya, agar lebih berhati-hati lagi dalam membuat sebuah password. Jadi jangan asal-asalan ataupun mudah untuk dihack oleh seorang misalkan kayak hacker atau yang lainnya. Ya buatlah sedikit lebih sulit passwordnya agar si hacker juga tidak mudah banget untuk meretas PC kita. Oke. Mungkin cukup ya Bapak Evan? Ya cukup. Ya cukup, sekian dari kami, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.